Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Santoso dari kelas Ilmu Komunikasi 02 dengan NPM 234100064. Di video ini saya akan menjelaskan tentang model dan definisi komunikasi interpersonal. Dan langsung saja kita ke penjelasannya. Model adalah representasi dari sesuatu dan bagaimana ia dapat bekerja. Dan model komunikasi interpersonal adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi terjadi antara individu dalam konteks tatap muka atau dalam hubungan antar pribadi. Berikut beberapa model komunikasi interpersonal. Yang pertama ada model linear. Model linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Yang kedua ada model interaktif. Model interaktif menggambarkan komunikasi sebagai proses di mana pendengar memberikan umpan balik sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Meski model interaktif adalah pengembangan dari model linear, sistemnya masih memandang komunikasi sebagai urutan di mana ada orang yang berperan sebagai pengirim pesan dan ada pihak lain sebagai penerima pesan. Yang ketiga ada model transaksional. Model transaksional menekankan pada pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran yang dijalankan seseorang selama proses interaksi. Model komunikasi transaksional tidak melihat seseorang berperan sebagai komunikator atau komunikan. Kedua pihak yang berkomunikasi berada dalam posisi setara dan saling bertukar peran secara bersamaan. Definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, perasaan, dan makna antara dua atau lebih individu secara langsung. Ini melibatkan penggunaan bahasa verbal dan nonverbal serta kemampuan untuk mendengarkan dan merespon dengan tepat. Komunikasi ini terjadi dalam berbagai konteks seperti dalam hubungan pribadi, sosial, atau profesional. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama ada selektif. Kita tidak mungkin berkomunikasi secara akrab dengan semua orang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada beberapa kasus, kita tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, sistemis. Komunikasi interpersonal dicirikan dengan sifat sistemis karena ia terjadi dalam sistem yang bervariasi. Komunikasi terjadi dalam konteks yang mempengaruhi peristiwa dan makna yang melekat terhadapnya. Yang ketiga, unik. Pada tingkatan yang paling dalam, komunikasi interpersonal sangat unik. Pada interaksi yang melampaui peran sosial, terhadap setiap orang menjadi unik dan oleh karena itu menjadi tidak tergantikan. Yang keempat, prosesual. Komunikasi interpersonal adalah proses yang berkelanjutan. Hal ini berarti komunikasi senantiasa berkembang dan menjadi lebih personal dari masa ke masa. Yang kelima, transaksional. Pada dasarnya, komunikasi interpersonal adalah proses transaksi antara beberapa orang. Ketika bercerita sesuatu yang menarik pada seorang teman, ia tertawa. Ketika atasan kita di kantor menjelaskan sebuah gagasan, Anda mengangguk sebagai tanda kalau kita paham. Yang keenam, pengetahuan personal. Komunikasi interpersonal membantu perkembangan pengetahuan personal dan wawasan kita terhadap interaksi manusia. Agar dapat memahami keunikan individu, kita harus memahami pikiran dan perasaan orang lain secara personal. Yang ketujuh, menciptakan makna. Inti dari komunikasi interpersonal adalah berbagi makna dan informasi antara dua belah pihak. Kita tidak hanya bertukar kalimat, tetapi juga saling berkomunikasi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.